Dahsyatnya fitnah Dajjal dan cara menghadapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat versi Naya dimanapun berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan rambu-rambu yang terjadi ketika dunia akan berakhir, termasuk datangnya Dajjal, sang pembawa kerusakan dan penyebar fitnah di mana-mana. Dajjal disebut-sebut sebagai fitnah terbesar di akhir zaman. Ada banyak hadis fitnah akhir zaman yang menjelaskan tentang hal itu. Diriwayatkan dari Hisham bin Amir secara marfu, ma baina khalqi adama ila qiyamis saati khalqa akbaru minad dajjal. Antara penciptaan Adam hingga hari kiamat tiba, tidak ada makhluk yang lebih besar melebihi Dajjal. Dalam hadis Nabi dikatakan, tidak ada fitnah yang lebih besar melebihi fitnah Dajjal. Mau tahu seperti apa dahsyatnya fitnah Dajjal? Tonton terus video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nabi menjelaskan bahwa keberadaan Dajjal juga akan membawa berbagai macam fitnah yang perlu diwaspadai. Fitnah Dajjal adalah sebesar-besarnya fitnah yang ada di akhir zaman. Bahayanya fitnah Dajjal ini membuat para nabi, khususnya Nabi Muhammad, selalu memperingatkan setiap umatnya untuk berhati-hati dengan berbagai fitnah yang dibawa Dajjal. Diambil dari buku Al-Madkhal ila Dirasah Al-Aqidah Al-Islamiyah karya Umar Sulaiman Al-Ashqar. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan fitnah akhir zaman. Dajjal menjadi sangat dahsyat dan tak tertahankan, sehingga membuat semua orang jatuh dalam fitnahnya, kecuali orang yang beriman. Ini dia kemampuan Dajjal yang menimbulkan fitnah di muka bumi. 1. Dajjal mampu berpindah tempat dengan cepat di bumi. Hal ini sudah disabdakan oleh Rasulullah bahwa kecepatan Dajjal dalam berpindah tempat bagaikan hujan yang dihempaskan angin. Hal tersebut membuat Dajjal akan dengan mudah mencari pasukan ke seluruh bumi kecuali Makkah dan Madinah. 2. Surga dan neraka Dajjal. Dajjal membawa sesuatu yang mirip dengan surga dan neraka, atau terlihat seperti sungai air dan sungai api di kedua tangannya. Ketika seseorang tertangkap olehnya, maka ia akan disuruh memilih antara air atau api. Namun sebenarnya yang terlihat tidak seperti yang sebenarnya. Sungai api adalah sungai dingin, sedangkan sungai air adalah sungai yang amat panas. Maka jika seseorang memilih sungai air, ia akan dimasukkan ke dalam api yang menyala. 3. Membunuh pemuda dan menghidupkannya lagi. Sebagai salah satu kemampuan Dajjal untuk mengelabui pikiran manusia, ia memiliki sebuah kemampuan untuk menghidupkan orang. Suatu ketika ada pemuda muslim yang keluar dari Madinah yang menantang Dajjal seraya berkata bahwa ia adalah Dajjal. Lalu pemuda tersebut dibelah menjadi dua oleh Dajjal dan dihidupkannya lagi. Setelah dihidupkan lagi, Dajjal kembali bertanya kepada pemuda itu, "Sudahkah ia beriman kepada Dajjal?" Maka pemuda itu pun dengan tegas mengatakan bahwa hal yang sudah ia alaminya tadi semakin meyakinkan bahwa yang berhadapan dengan dia saat ini adalah Dajjal pembohong besar. Dajjal murka dan ingin menyembelihnya, tapi tidak bisa. Akhirnya pemuda itu dilemparkan ke nerakanya, namun Allah menyediakan surga untuk pemuda itu. 4. Cobaan fitnah Dajjal berlangsung sangat lama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Dajjal akan tinggal di bumi selama 40 hari. Satu hari seperti setahun, satu hari setelahnya terasa sebulan, satu hari setelahnya terasa seminggu, dan hari-hari lainnya seperti hari biasa. 4 cara untuk menghadapi Dajjal. 1. Menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia terlindungi dari fitnah Dajjal.
2. Banyak-banyaklah membaca doa berikut. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari azab jahannam, azab kubur, fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. 3. Berlindung di Mekah dan Madinah. Tidak ada satupun negeri melainkan akan diinjak Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Tidak satupun lorong menuju kota tersebut kecuali di sana terdapat para malaikat yang berbaris menjaga kota tersebut. 4. Menghindar. Jangan coba-coba melawan, karena fitnah Dajjal memang tidak main-main. Kita diperintahkan untuk lari dari Dajjal, meskipun itu lari ke gunung sekalipun. Wallahu a'lam. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.